Yo, halo teman-teman semuanya, bertemu lagi di channel YouTube Vicky Hayden Alzali. Dan oke teman-teman, jadi di video kali ini seperti biasa saya bakal membahas mengenai analisa dan mappingan market untuk gold ya, market gold atau emas. Dan oke teman-teman, seperti biasa saya disclaimer dulu bahwasanya saya bukan financial advice dan di sini hanyalah analisa dan mappingan pribadi saya ya. Dan oke teman-teman, di sini saya ingin memulai dulu dari time frame daily. Nah, di sini di time frame daily teman-teman, di sini, nah di sini saya melihat ada zona segitiga ban teman-teman seluas samudra ya. Nah kalau kita lihat, nah di sini saya melihat ada zona fair value gap daily teman-teman. Nah di sini saya izin ubah dulu. Nah di sini namanya adalah zona fair value gap daily. Nah di sini teman-teman, kemarin hari Senin tanggal 12 Januari tahun 2026 gold terbang dan meninggalkan sebuah gap. Nah ini gimana penentuan zona fair value gapnya? Dari sini kita bisa melihat dari sumbu closing candle sebelumnya di sebelah sini dan sumbu closing candle berikutnya di sebelah sini teman-teman. Nah kita tinggal pakai balok, kita gambar dari sini langsung set. Nah sudah jelas tuh zona fair value gapnya ya, dan benar-benar respect teman-temannya. Kalau kita lihat ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah hari Jumat ini emas turun, nah masuk zona fair value gap daily. Nah di titik ini teman-teman, gue langsung respect lagi, langsung terbang lagi ke atas sejauh 550 pip. Nah kalau kita lihat ya, sejauh 550 pip masuk zona, pas bagian tengah sini teman-teman, gue langsung terbang lagi. Nah itulah kekuatan dari semua zona di time frame yang lebih besar, di time frame H4, H1, daily, weekly, bahkan yang bulanan itu teman-teman, apalagi yang tahunan. Nah kalau yang daily saya melihat ada zona fair value gap segitiga ban teman-teman, ini besar banget dan juga zonanya luas banget. Oke, kita kembali lagi ke time frame M15 ya. Oke, kita kembali lagi teman-teman di time frame M15. Nah di time frame M15 ini saya juga melihat banyak sekali zona yang terbentuk teman-teman. Jadi memang di sini ada zona fair value gap juga. Nah ini saya ubah dulu namanya, yaitu zona fair value gap M15, karena di sini saya menggunakan time frame M15. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman, nah zona fair value gapnya ini saya mengambil dari sini teman-teman. Nah di sini kita bisa melihat ada sumbu sebelum dan sumbu sesudahnya. Oke, saya ini cari dulu untuk ngaturnya biar enak teman-teman. Oh di sebelah sini, oke, mantap mantap mantap. Nah jadi teman-teman, zona fair value gap sebelumnya ada di sebelah sini teman-teman. Yang di sini kita bisa melihat ya bahwasanya harga gold langsung kembali terbang lagi setelah menyentuh zona fair value gap M15. Nah jadi di sebelah sini sudah kena zona fair value gap M15, terbang lagi. Contohnya yang di candle sebelumnya ini teman-teman, masuk zona, terbang lagi. Nah tapi kemarin yang hari Jumat ini, nah gold ini jatuh teman-teman, jatuh sejauh, kalau saya lihat sebelumnya ini jatuh sekitar 700 pip, hampir 800 pip. Oke, 800 pip lebih ya kalau kita lihat. Nah jadi di sini teman-teman ada banyak sekali zona yang terbentuk ya. Di bawahnya ini juga ada zona fair value gap M15. Nah ini kita paskan lagi teman-teman. Nah di sini ada banyak sekali zona yang menumpuk, yang dimana zona yang menumpuk ini membuat harga gold ini tetap tertahan di 4.500an teman-teman, didukung oleh fair value gap daily tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi harga gold ini masih tetap di sini-sini aja, masih sideways di kisaran 4.640 hingga 4.540 seperti itu teman-teman. Jadi masih sideways di sini karena memang di sini ada zona fair value gap daily yang menyebabkan harga dari gold ini tetap tertahan di harga ini ya. Nah kita lanjut lagi teman-teman, bahwasanya di sini juga masih banyak sekali zona yang terbentuk. Kalau saya lihat lagi teman-teman, nah di bawahnya sini juga terdapat yang namanya demand. Nah ada demand juga sebenarnya di sini. Nah jadi ada banyak sekali zona yang terbentuk teman-teman. Fair value gap ada, demand pun juga ada. Nah kalau fair value gap, nah kita lihat lagi teman-teman di bawah sini. Nah kita ganti lagi. Nah kalau saya lebih ke copy paste saja teman-teman. Nah di sini ada zona fair value gap lagi. Nah untuk ini zona Fibonacci-nya ini adalah zona Fibonacci sebelumnya yang sudah saya bikin di video analisa gold sebelumnya teman-teman ya. Gold langsung respect dengan zona yang sudah saya tandain. Ini saya hapus dulu panah-panahnya. Nah di sini juga kita biarin karena memang di sini ada gap yang sudah saya mapping sebelumnya. Nah di sini teman-teman juga ada gap lagi dan ini benar-benar luas banget. Nah di sini ada yang namanya zona
fair value gap M15 dan ini zonanya benar-benar luas banget. Nah, kita tarik aja ke atas teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat sekali jelas banget ya di sini teman-teman, bahwasanya di sini ada fair value gap M15 dan ini gemuk banget, luas banget teman-teman kalau kita lihat. Nah, kalau zona kayak gini ini sudah benar-benar zona yang sudah kuat, tapi bukan fresh. Kalau fresh itu masih baru terbentuk di sini, kemudian harganya masuk, nah tuh zona masih fresh. Tapi kalau sudah zona terbentuk dan belum tersentuh sama sekali hingga saat ini, nah itu zonanya sudah tidak fresh lagi, tapi untuk kekuatannya masih strong, masih kuat karena belum ada sentuhan sama sekali. Kalau ini kan sudah ada kena sentuhan ini, kena tusuk dia nih, tapi masih valid. Nah, kenapa kok bisa gitu, kok masih valid? Nah, karena gini teman-teman, di candle sebelumnya ini gold ini benar sudah nusuk dalam ya ini, tapi closing candle berikutnya, nah candle berikutnya ini gold langsung terbang lagi. Nah, jadi harga dari emas ini balik lagi ke atas teman-teman ya, kembali terbang lagi. Nah, jadi untuk zona fair value gap M15 yang di sini masih valid karena belum jebol, kecuali kalau closing candle berikutnya yang putih ini, nah candlenya makin ke bawah nih, makin turun, nah itu sudah nggak valid, berarti zonanya sudah, anggap aja kita hapus lah atau hilang gitu zonanya. Nah, ini untuk zona fair value gap. Kalau diamond, nah kalau diamond di sebelah sini teman-teman, nah di sini saya melihat ada yang namanya diamond M15. Nah, kalau ini kan diamond M5 nih. Nah, ini saya ubah aja teman-teman supaya lebih jelas di mana sih diamond M15 itu. Nah, diamond M15 nya ada di sebelah sini teman-teman ya, untuk zonanya pas banget. Nah, ini adalah diamond M15 dan juga ada zona fair value gap, dan zona fair value gap ini juga banyak banget teman-teman ya. Oke, kita bakal cek lagi. Nah, di sini ada zona fair value gap juga. Nah, jadi zona fair value gap-nya ini banyak banget teman-teman. Nah, jadi di sini memang banyak sekali zona kuat, dan di sini saya juga melihat ada supply. Nah, ini sudah saya tandain sebelumnya teman-temannya pada hari Rabu sih. Nah, saya tentukan supply kuat karena memang di sini saya melihat ada momentum candle. Nah, kemarin pada hari Rabu ini tanggal 14 Januari jam setengah 10 malam, nah ini terjadi reaksi candle yang sangat benar-benar wah signifikan teman-teman ya. Gold langsung jatuh dalam sejauh 340 pip. Nah, berarti di sini muncul sebuah supply, dan yaps, ketika balik lagi harga emasnya masuk ke supply, jatuh lagi. Dan ini masih supply, jadi sudah kuat dan valid, tapi sudah tidak fresh lagi. Kalau fresh itu jadi sudah terbentuk, nah ini masih fresh. Ini fresh kena sentuh, nah karena masih fresh, kuat dan valid, nah harga emas ini belum berhasil jebolin, berarti benar-benar zona ini fresh, valid dan kuat. Nah, ketika sudah kena sentuh harga emas turun, nah ini zonanya sudah berubah menjadi zona supply yang valid dan kuat, bukan fresh lagi karena sudah kena sentuhan ya kan, seperti itu teman-teman. Dan di sini teman-teman saya melihat sebuah trendline resisten M15. Nah, kita namai dulu trendline resisten M15. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini adalah trendline resisten M15 yang dimana jadi untuk teman-teman harus waspada ya kalau yang nge-buy di pucuk ini. Nah, ini jangan saya jangan buy di pucuk, sangat berbahaya sekali. Nah, oke, kita lanjut ke analisa. Nah, untuk mappingannya sudah seperti ini teman-teman, untuk zona-zonanya sudah saya tandain. Dan untuk analisa saya teman-teman, untuk prediksi saya juga untuk emas ini untuk besok hari Senin tanggal 19 Januari tahun 2026, emas seperti biasa dia akan turun lagi, terus terbang seperti itu teman-teman. Nah, jadi harga emas ini akan turun dulu, ngambil fair value gap ataupun diamond M5 M1 juga ya kan, kemudian lanjut terbang lagi. Nah, sudah sentuh tekanan resisten, rejection lagi. Nah, kalau semisal di sini ada diamond ataupun fair value gap yang kuat, valid dan fresh, terbang lagi dia, berusaha jebolin trendline resistennya. Kemudian tunggu retest, baru harga emas akan semakin terbang lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Nih, saya coba tarik lebih jauh lagi. Wait sebentar. Nah, jadi untuk trendline resistennya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini kalau semisal harga emasnya benar-benar berhasil jebolin atau break trendline resisten ini, kita tunggu retest, masuk zona,
baru tambah terbang lagi. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk prediksi saya untuk emas ini hari Senin besok ini akan turun dulu, ngambil value gap, nutupin gapnya, ngambil demand, ngambil bahan bakar, baru dia akan lanjutkan terbang yang lebih tinggi lagi. Seperti itu teman-teman. Dan di sini aja kita bisa melihat bahwasannya emas ini hari Jumat ini jam setengah 11 jam setengah 12 malam, setengah 11 ya, oke, 22.30 jam setengah 11 malam, gold ini, emas ini mengambil liquidity teman-teman ya. Di time frame M15 ini emas mengambil yang namanya liquidity, turun dulu tuh ke bawah sejauh 180 pip, ngambil SL para trader retail ya, ngambil SL nya para trader retail. Nah setelah SL nya kena sentuh semua, kena SL semua, langsung harga emas terbang lagi. Nah seperti itu teman-teman cara kerja liquidity. Apalagi tadi di time frame daily terdapat yang namanya fair value gap daily, yang dimana di harga 4540 ini adalah area titik tengah dari fair value gap daily nya, yang dimana pasti gold ini akan ngambil liquidity untuk melanjutkan penerbangan lagi. Dan yaps, terbukti langsung terbang lagi, langsung tas sejauh hampir tembus ini, tembus 600 pip lebih. Oke, kita paskan 610 pip ya. Oke, 610 pip kalau kita paskan ini benar-benar pas ini. Oke, jadi setelah gold ini mengambil liquidity, emas langsung terbang lagi sejauh 610 pip. Dan ya seperti itulah cara kerja liquidity teman-teman ya, bahwasanya market ini akan nyentuh dulu semua SL atau stop loss para trader retail, bukan institusi ya. Jadi ngambil dulu ke bawah, nyeret dulu ke bawah, diseret sampai ke bawah. Yang suka ngebuy itu, yang FOMO ngebuy itu, apalagi yang ngebuy di sini terus nggak pakai SL, langsung ketarik ke bawah. Sejauh kalau kita ukur bareng-bareng di sini, contoh kita buy di sini nggak pakai SL, dan ya langsung dilibas sama gold sejauh 400 pip 500 pip ya. Wah gila, inilah kalau market ATH teman-teman ya. ATH itu all time high, jadi mencetak rekor tertingginya seperti itu teman-teman. Nah kalau sudah ATH sudah wajar sih kalau sudah naik jatuh ratusan pip kayak gitu teman-teman. Dan oke, saya tandai dulu kita bakal open posisi long. Nah ini kalau saya ya, tapi kalau teman-teman kalau ingin buy, apalagi ingin investasi yang mau beli-beli di sini, nah tetap gunakan money management yang baik. Jangan lupa untuk menyisihkan dana kalian, jadi jangan all in ya, jangan full margin, karena memang kalau itu risikonya tinggi banget. Kalian bisa kaya dalam sekejap dan juga bisa miskin dalam sekejap, seperti itu. Dan oke teman-teman, seperti ini untuk mappingan emas dari saya ya. Dan oke, jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih detail mengenai mappingan ini seperti zonanya, stop lossnya, take profitnya, teman-teman langsung aja join di grup telegram yang sudah saya bikin ya. Nah untuk link grup telegramnya sudah ada di deskripsi video ini. Dan oke, semuanya gratis, jadi kalian tinggal gabung aja. Dan yeps, cukup sekian video mappingan emas atau gold dari saya teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. See you in the next video. Bye bye teman-teman semuanya.